Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Tafsir Al-Jalalain, yaitu dua orang pengarang, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan Tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala hazinah wa ala kulli niyati salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Baramulu suri Al-Maidah baramulu madaniyah. Illa nangka tidak ayat 3 maka turun yo ayat dengan Arafah pada haji wada. Dan baramul ayatnya suri baba masyarakat 70 turun yo ayat turun yo suri pada kemudian suri Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis syaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai mano segala mereka yang beriman, mereka itu apa yang dihaikan sempurnakan ledek kamu dengan janji. Artinya janji yang ditakuti. Allatinan janji yang pada antara kamu dan antara Allah dan manusia. Janji yang ditakuti kamu kasihnya adalah janji yang penting. Janji yang penting. Janji itu ada antara manusia dengan Allah, ada antara manusia dengan manusia. Di janji itu harus ditepati. Makanya kata pepatah, janji adalah hutang. Jadi kalau berjanji ya Wak, berjanji awak akan magih uang tak? Magih uang itu kan hukum asalnya kan mubah, boleh, harus gitu. Tapi kalau lah berjanji, itu jadi wajib lah. Contoh kalau aku buku berjanji awak kawan awak itu dia giah. Itu dia apa namanya dibagi-bagi rezeki. Kata sabui dia awak tuh di mulut awak. Di mulut awak kata sabui itulah janji itu. Itu jatuh hukumnya menjadi wajib. Di janji tadi itu harus ditepati. Kebanyakan sebagian manusia kan janji tadi itu, apalagi janji itu tidak batul lihat, laki dapet kehendak kadang-kadang banyak janji dibuat.
asalkan tak dikabuliah, sapinta likabalaku, banyak janji-janji dibuat. Tapi setelah kandak dapet, kandak boleh pinta balaku, kadang-kadang janji tadi lupa lah. Di janji tadi itu itu nah sebenarnya lupa-lupaan, tidak lupa. Ini kasih itu tuh tadi. Dia seolah-olah lupa, sebenarnya tidak lupa, masih ingat tapi baru lupa-lupaan. Dia sebagai manusia tidak tahu tuh doh, bahwa janji itu adalah utang. Walaupun pada asalnya nanti janjikan itu hukumnya adalah mubah. Ya. Dia katanya uang apa namanya mengharapkan jabatan misalnya. Kalau mana awak ikut banyak yang dijanjikan. Padahal yang dijanjikan tuh alun pastinya bisa mengabulkan nanti itu. Tapi awak dek tak dorong apa kan, tak dorong nafsu namanya. Bapak berjanji sebanyak-banyak itulah. Kiranya nanti lah duduk. Kadang-kadang berlupa-lupuan, kadang-kadang tidak mampu merealisasikan janji tadi. Kadang-kadang sengaja mengelak dari janji. Jadi kalau orang beriman itu, walaupun janji tadi tidak tertulis, itu bisa harus itu janji lisan tadi bisa dipaci. Itu orang beriman. Iya itu alun terus lah. Itu kali tekan aja deh itu. Iya. Kalau mampu lah. Jadi nambah itu nyala mampu tapi ndak ditepati ya itu nambah itu. Sengaja untuk mengelak-elak dari janji. Jadi ada aja yang bahaya itu adalah ndak mengakui janji tadi itu. Nah, itu nambah bahaya. Ada roh cemilo. Ada roh kan dulu. Ada sebut enggak kalau Jawi apa yang dipecian juga. Alie. Kalau manusia apa yang dipecian. Janji tongane. Jadi kalau manusia tidak bisa dipaci tongane bagi kira tuh. Tuh. Dia kabut lo nyampe itu. Jadi karena ada tungguan apa iya deh. Jadi kok penting Allah perintahkan sempurnakan janji. Jadi jangan mudah-mudah membuat janji itu mudah menyempurnakan bayi itu sama barik yang susah makanya berpikir dulu kalau membuat janji. Jangan hanya janji tinggal janji. Jadi janji itu antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Nah contohnya itu manusia yang mendapat janji tadi itu dengan Allah yaitu si Sa'labah. Nah, kalau nyokayo berjanji jadi orang pemurah bersedekah dimurahkan rezeki dibukakan rezeki berubah mengenai batuka pengenada itu. Dihalalkan orang bagi kamu akan binatang ternak bahimatul an'am, binatang ternak artinya ibil dan bakar dan ganam. Ibil untuk bakar atau sapi dan ganam dan kambing.
anan ia memakan pada kemudian mandabiah. Biah dulu baru dimakan. Ilanaka tidak halal ma yang dibacakan orang atau kamu akan haram nyuma pada hurimat alaikumul maitatu al ayat. Dimangkoban istisna babar memungkat ya. Dan haruslah bawa adoi istisna itu mutasil. Dan barang metahrim ba'ala barang belum mengharamkan itu karena ma yang mendatang yuma dari para mati dan sebagainya mati. Tapi adalah kecuali nak dan mati tadi itu yang tidak didabiah adalah yang halal seperti ikan dan belalang. Kemudian hal keadaan indah orang halal buruan. Batapo lakunya kamu itu hal keadaan indah orang halal buruan. Dan barang lo kamu barang orang ihram. Artinya orang ihram kamu. Di orang tidak halal buruan itu orang yang haram membunuh binatang buruan. Siapa orang yang sedang ihram. Kalau ihram kan ada pantangan, tidak boleh membunuh hewan. Dan barang nasab gairah barang atihal daripada damir lakum. Sungguhnya Allah sungguhnya menghukumi Allah akan menghendaki Allah daripada menghalalkan dan lain menghalalkan tidak jenis debatan atehnya Allah. Hai mana segala mereka beriman mereka itu ana dihaikan janganlah menghalalkan kamu akan syiar Allah. Jamak desa iratin artinya tandu agamanya Allah dengan berburu pada ihram. Jadi kalau sedang ihram itu tidak boleh berburu. Artinya apa tuh? Ketika awak sedang ihram itu kita diharamkan untuk memburu binatang buruan. Dan tidak pula bulan haram dengan berperang pada bulan. Bulan haram juga tidak boleh itu dicemari dengan berperang. Bulan haram itu adalah mulai dari bulan haram tunggu sampai bulan nak Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan Rajab. Rajab ya. Zulkaidah, Zulhijjah dan Rajab. Dan tidak perlu hadiah artinya ma yang dihadiahkan oleh kepada tanah haram daripada untu dengan menghalangi baginya hadiah daripada binatang ternak enggak. Dan tidak perlu kalaid. Apa itu kalaid? Jamak di qaladah dan hiyunya kalaid ba'ala hiyunya ma yang ado yuma ba'adonya didukuhkan orang dengan yuma daripada sajar haram. Maksudnya ada sesuatu yang dikaluangkan ke pohon. Karena bahwa aman ya seorang. Artinya janganlah menghalangi kamu atau menghalangi kamu baginya kalaid itu. Dan tidak perlu bagi sahibnya kalaid. Dan janganlah menghalalkan kamu akan orang yang menyengaju mereka itu akan Baitul Haram dengan bahwa memerangi kamu akan mereka itu. Orang yang ingin menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, orang yang menyengaju mengunjungi tanah haram dan diperangi. Itu artinya kamu telah menghalalkan mereka. Itu haram membunuhnya. Hal karena menunti mereka itu akan karunia artinya rezeki daripada Tuhan mereka itu dengan tijarah. Jadi tidak pai umrah, tidak pai haji. Ya masuk tanah haram tadi itu ada sebagian yang mencari rezeki, mencari karunia Allah yaitu dengan tijarah, dengan berniaga. Waridwana dan keredaan daripadanya Allah dengan menyengajunya Baitul Haram.
dengan dakwah mereka itu yang fasid. Abu Kasih itu orang-orang kafir Quraisy itu mereka menghalalkan membunuh orang yang menyengaja masuk ke tanah haram, Baitul Haram, dengan dakwaan yang tidak bisa diterima, dengan dakwaan yang salah. Ada jelasan yang dibuat itu dengan dakwaan yang fasid. Dan Baramlo ini bala Baramlo dinasihkan dengan ayat bara'ah. Jadi makasih orang-orang yang beriman sebelumnya tidak dibenarkan memerangi orang kafir sekalipun yang masuk tanah haram. Tapi itu dinasihkan dengan ayat bara'ah, yaitu karena mereka melanggar janji, maka Allah benarkan untuk memerangi mereka walaupun itu di tanah haram. Dan bilalah halal kamu daripada ihram ba'ala apabila mau keburu dek kamu amar ibahah. Iko nama itu setelah dilarang disuah. Dia nama itu suah kau tadi kan bukan wajib, tapi suah untuk mambulihan dan dilarang tadi. Jadi itu perlu mengaji usul fikih. Kalau enggak tentu enggak berbeda. Nanti disuah tadi kan 3 hukum itu. Nah, pertama ada yang wajib, perintah tadi ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah. Jadi kalau ada kadang-kadang adalah penceramah kok ilmu lembaga kan jelas lah sosok sebagai mujtahid loh. Setiap perintah Al-Quran itu wajib jadi sedoi. Sampina kamu jadi, barek kamu jadi. Ada perintah tadi itu, ada sebagian yang wajib, ada sebagian yang sunat, ada sebagian yang mubah harus. Contohnya amar yang mubah. Contoh yang lain-lain. Faiza qudiyati shalah fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Bila lah selesai sembahyang, maka bertebaran di muka bumi. Cari rezeki. Itu jadi kalau yang nanda ngaji sepiki itu wajib jadi deh. Perintah mah. Terus sembahyang Allah perintahkan buat tebaran ke bumi cari rezeki lah. Dan duduk aja apa lah ya, berzikir lah ya. Ya, tidak dilihat. Padahal di sesudah itu ada sambung ayat enggak? Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi fantasiru itu bukan amar wajib. Itu adalah amar pembulihan dan balarang tadi. Sebelumnya kan dilarang kalau ada seruan untuk sembahyang Jumat tinggalkan tijarah haram tijarah. Boleh bangaleh. Nah, sudah sembahyang Jumat buliah belia itu bukan sulit. Jadi kalau menang soal bertebar ke bumi itu amar ibahah. Kalau yang soal zikir itu hukumnya sunai, bukan harus. Kan ada gini itu enggak sebagian penceramah. Semua jemaah itu hukumnya wajib. Apa alasannya? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Jadi untuk menjadi apa itu ada ilmunya. Untuk menetapkan hukum itu tidak bisa sekedar membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Itu ada metode ijtihad. Sulfik. Dan janganlah mausalkan akan kamu, arti mausalkan akan kamu marah dengan fathah nun dan sukunnya nun. Sana anun atau san anun. Artinya marah kaum bagi karena bahwa melarang kamu, mereka itu akan kamu daripada Masjidil Haram. Bahwa niayu kamu akan mereka itu dengan membunuh dan sebagainya. Dan lainnya membunuh.
Jadi kalaupun awak dilarang masuk Masjidil Haram, nah, jangan sampai awak membunuh mereka loh. Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan, artinya memperbuat ma yang disorong kamu dengan nyuma dan takwa, dengan meninggalkan ma yang tegak orang kamu daripada nyuma. Dan janganlah bertolong-tolongan kamu padanya menghasilkan salah satu duta pada asal. Ta'awana ya ta'awanu. Ya ta'awanu ta'awanu. Itu asalnya. Di ta'awanu dihasapkan dibuang tanya satu. Jadi tinggal ta'awanu. Dan jangan bertolong-tolongan kamu ateh dosu artinya maksiat dan permusuhan. Artinya melampaui pada undang-undang Allah. Oduan kau boleh artinya permusuhan belajar niayu. Dah. Kalau siko tafsirnya niayu artinya. Niayu artinya melampaui pada undang-undang Allah. Dan dilampaui had itu artinya kan batas. Nalah dibatih, nalah digari itu jadi melampaui. Dan takwilah kamu akan Allah, dan takwilah kamu akan ikamnya Allah dengan bahwa mentaati perintahnya Allah. Bahwasanya sangat mengikap bagi siman yang menyalahi ya siman akan ya Allah. Lalu tunggu kau dibagi dua nanti kan berikutnya. Kau ditaruhnya kau tanggung lupa ya. Terus sekali pendek. Jam laji.